Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Putri Intan Utami dari kelas E dengan NPM 130120165. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai pengembangan potensi diri pada materi kuliah tafsir 1 pertemuan ke-10. Nah, pada dasarnya kita harus bersyukur dan harus menyadari bahwa setiap individu itu memiliki kekhususan pada dirinya masing-masing. Itulah yang membedakan antara individu satu dengan individu lainnya. Sebagaimana dalam Quran Surat At-Tin ayat 4, bahwasanya sesungguhnya Allah telah menciptakan manusia itu dengan sebaik-baiknya penciptaan. Hal ini bisa juga diartikan bahwa kelebihan yang dikaruniakan kepada manusia yaitu berupa potensi yang ada dalam diri manusia. Nah, di dalam diri manusia, menurut Al-Quran terdapat sejumlah konsep dan gambaran bahwa dalam diri manusia terdapat banyak hal yang muktasabah atau diperoleh melalui usaha. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kepada manusia segala potensi yang bisa dimanfaatkannya untuk mencapai tujuan penciptaannya di muka bumi. Dan Dia juga memberikan potensi yang demikian banyak itu, tak lain adalah agar manusia bersyukur atas penciptaannya dan memanfaatkan potensi yang dimilikinya dalam ketaatan. Sebagaimana yang telah diisyaratkan dalam Quran Surat An-Nahl ayat 78, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'aw wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal afidah la'allakum tashkurun. Yang artinya, dan Allah mengeluarkan kamu dari perut ibumu dalam keadaan tidak mengetahui suatu apapun. Dan Dia memberi kamu pendengaran, penglihatan, dan hati agar kamu bersyukur. Ibnu Katsir menjelaskan ayat ini dengan mengatakan bahwa di antara karunia Allah kepada hambanya adalah dengan mengeluarkan manusia dari perut ibunya dalam keadaan tidak mengetahui apapun. Kemudian Allah mengaruniakan pendengaran yang dengannya Dia mendengar segala jenis suara, dan penglihatan yang dengannya Ia melihat segala hal-hal yang kasat mata. Dan afidah, yaitu akal yang pusatnya adalah di hati dan di otak. Dan dengannya manusia mampu membedakan yang baik dan buruk dari segala sesuatu. Nah, manusia yang mampu menggunakan potensinya sesuai dengan tujuan penciptaannya akan mendapatkan cinta Allah serta taufik darinya dalam segala tindak tanduk dan perbuatannya. Sehingga segala yang diperbuat menjadi terarah dan sesuai dengan aturannya. Dan Allah mencela dengan keras manusia yang tidak memanfaatkan potensinya dengan baik. Nah, ada beberapa jenis potensi dalam diri manusia yang dikategorikan dalam 4 instrumen yang harus dipersiapkan manusia untuk mencapai kebahagiaan, yaitu potensi ruh, jasad, pikiran, dan nafsu. Potensi ini mampu untuk dikembangkan manusia dalam mempertajam kemampuannya. Hal inilah yang membuat manusia dapat berbeda-beda tergantung sejauh mana manusia tersebut mampu mengembangkannya. Nah, lalu kemana kita harus membawa diri kita ini? Berdasarkan merujuk pada Quran Surat Al-Baqarah ayat 30 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ha'ilun fil ardi khalifah. Yang artinya, dan ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, aku hendak menjadikan khalifah di bumi. Dan juga Quran Surat Al-Waqiah ayat 10-11 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Was-sabiqun ulaikal muqarrabun. Yang artinya,
Dan orang-orang yang beriman paling dahulu, mereka itulah yang didekatkan kepada Allah. Nah, dari kedua ayat tersebut, kita bisa mengetahui bahwasanya kita harus mampu membawa diri kita dalam mengembangkan potensi yang ada pada diri agar menjadi khalifah fil ard, yaitu pengganti Allah di muka bumi, dan sabikun bil khairat, yaitu orang yang terdepan dalam berbuat kebaikan. Mengapa manusia dijadikan sebagai khalifatul fil ard? Manusia dijadikan sebagai khalifah dengan kelebihan yang ada dalam diri manusia yang disebut dengan potensi. Dan hal itu diberikan kepada manusia bukan pada makhluk yang lain. Karena manusialah yang bersedia dan memiliki kemampuan untuk merealisasikan amanah sebagai khalifah. Nah, dalam memanfaatkan potensi yang ada pada diri kita yang sudah Allah berikan, ialah dengan cara soraful ibadi jami'a ma an'amallahu bihi alaihi ila ma khalaqal ajalah. Yang artinya, menggunakannya si hamba kepada semua nikmat yang dianugerahkan Allah kepadanya untuk berbuat yang justru untuk itulah nikmat dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Allah menganugerahkan nikmat itu untuk dipergunakan, yang dimana dalam proses mengoptimalkan potensi diri ini agar bisa menjadi khalifatul fil ard dan sabikun bil khairat serta ashabul maimanah ini ialah dengan cara bersyukur. Nah, dalam proses bersyukur, agar mampu mengoptimalkan potensi yang ada dalam diri kita, kita bisa melakukannya dengan cara riyadoh. Sebab dengan jalan riyadoh, orang tidak akan tenggelam pada kesedihan begitu dalam jika ia tertimpa musibah. Sebaliknya, ia tidak akan terbahak-bahak kalau dirinya mengalami kebahagiaan. Atau dalam kata lain, dia tidak akan takabur. Yang ada hanya sujud syukur dalam setiap mendapatkan pemberian dari Allah, baik senang maupun susah. Hal ini akan menjadikan seseorang itu menjadi orang yang qawi, yaitu orang yang kuat. Sebagaimana isyarat pentingnya menjadi orang kuat itu ialah agar al-mu'minul qawwiyyu khairu wa ahabba ilallahi minal mu'minid do'if. Karena mukmin yang kuat lebih baik dan lebih dicintai Allah Azza wa Jalla daripada mukmin yang lemah. Nah, hadis tersebut mengandung beberapa perkara besar dan kata-kata yang memiliki arti luas. Di antaranya yaitu menetapkan adanya sifat mahabbah bagi Allah Azza wa Jalla. Sifat ini terkait orang-orang yang dicintainya dan mencintainya. Kecintaan Allah kepada makhluknya berbeda-beda, seperti kecintaannya kepada mukmin yang kuat lebih besar dari kecintaannya kepada mukmin yang lemah. Lalu, apa yang harus kita lakukan dengan potensi diri yang telah Allah berikan? Berdasarkan Quran Surat Al-A'raf ayat 179, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad zara'na li jahannama katsiran minal jinni wal insi lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha aulaika kal an'ami bal hum adalla ulaika humul ghafilun.
Allah menjelaskan bahwasannya yang akan menjadi penghuni neraka adalah orang-orang yang lalai dan tidak mau menggunakan akal pikiran mereka untuk memahami hakikat dari segala sesuatu, tidak mau memanfaatkan mata dan telinga mereka, baik untuk menyimpulkan segala yang diketahuinya dan mengambil ilmu-ilmu maupun untuk mengetahui tanda-tanda kebesaran Allah yang ada pada alam ciptaannya dan tanda-tanda kebesarannya yang tertera dalam kitab-kitabnya yang kedua-duanya adalah merupakan sebab kesempurnaan iman dan menjadi dorongan jiwa untuk menyempurnakan Islam seseorang. Jadi, kita harus bersyukur atas nikmat yang telah Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada makhluknya, dan perwujudan rasa syukur tersebut dengan memfungsikan segala potensi yang ada pada diri kita. Nah, adapun isyarat perlunya memanfaatkan potensi diri berdasarkan Quran Surat Al-Baqarah ayat 129. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana wab'ats fihim rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatika wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmata wa yuzakkihim innaka antal azizil hakim. Yang artinya, ya Tuhan kami, utuslah untuk mereka seorang rasul dari kalangan mereka yang akan membacakan kepada mereka ayat-ayat Engkau. Artinya di sini itu bertilawah. Dan mengajarkan kepada mereka Alkitab dan Al-Hikmah, yaitu sunnah, yang maksudnya berarti taklim, serta mensucikan mereka. Sesungguhnya Engkaulah yang Maha Kuasa lagi Maha Bijaksana. Di sini didasarkan juga pada Quran Surat Az-Zariyat ayat 56. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqtul jinni wal insa illa liya'budun. Yang artinya, dan aku tidak menciptakan jin dan manusia, melainkan supaya mereka mengabdi kepadaku. Jadi berdasarkan Quran Surat Al-Baqarah ayat 129 dan Az-Zariyat ayat 56, perlunya memanfaatkan potensi yang ada pada diri kita itu ialah dengan bentuk tilawah, taklim, dan ta'abudiyah. Lalu, untuk apa tilawah dan taklim itu? Nah, di sini ada beberapa ayat rujukan dan hadis. Yang pertama ialah dalam Quran Surat Al-An'am ayat 50. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul hal yastawil a'ma wal basiru afala tatafakkarun. Yang artinya, katakanlah, apakah sama orang yang buta dengan orang yang melihat? Apakah kamu tidak memikirkannya? Kemudian dalam Quran Surat Al-An'am ayat 80, wasi'a rabbi kulla syai'in ilman afala tatadzakkarun. Pengetahuan Tuhanku meliputi segala sesuatu, maka apakah kamu tidak dapat mengambil pelajaran daripadanya? Kemudian ada juga hadis an Utsman an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu. Diriwayatkan dari Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, orang yang terbaik di antara kalian ialah orang yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Hadis riwayat Bukhari, Abu Daud, dan Tirmidzi. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian ada maksudnya ada juga dalam hadis selanjutnya ialah Rasul bersabda, orang beriman itu bersikap ramah dan tidak ada kebaikan bagi orang yang tidak bersikap ramah.
Dan sebaik-baik manusia adalah orang yang paling bermanfaat bagi manusia. Jadi, tilawah taklim itu akan menghasilkan tafkir, yaitu proses berpikir, kemudian tazkir, yaitu mengingat yang lain, dan ikhtiar yang artinya usaha, terus berusaha dalam mengembangkan potensi diri. Adapun isyarat pengembangan diri sebagai keniscayaan ini terdapat dalam Quran surat Asy-Syam ayat 7-9. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa nafsi wa ma sawwaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha qad aflaha man zakkaha. Yang artinya, demi jiwa dan penyempurnaan ciptaannya, maka Allah mengilhamkan kepada jiwa itu jalan kefasikan dan ketakwaannya. Sesungguhnya, beruntunglah orang yang menyucikan jiwa itu. Nah, dua potensi manusia yang digambarkan oleh Allah dalam ayat ini ialah potensi buruk dan potensi baik. Dua potensi manusia inilah yang akan mendorongnya berbuat jahat dan berbuat baik. Setiap manusia yang memiliki jiwa yang sehat pasti memiliki dua potensi itu. Dua potensi itulah yang meliputi manusia dalam segala keadaan. Jadi, implementasi dalam bentuk riyadhah itu sendiri ialah seperti olahraga atau physical dimension. Kemudian tilawah, taklim, tafkir yang merupakan cognitive dimension, dan ta'abudiyah, tazkir yang merupakan spiritual dimension, yang semua itu akan menuju tazkiyah, yaitu pengembangan potensi diri. Manusia yang beruntung adalah manusia yang mampu melakukan perbuatan baik dan menghindarkan dirinya dari perbuatan jahat akibat dorongan dari potensi buruk. Nah, adapun isyarat perlunya muhasabah ialah jasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Periksalah dirimu sebelum memeriksa orang lain. Lihatlah terlebih dahulu atas kerjamu sebelum melihat kerja orang lain. Hadis riwayat Tirmidzi. Nah, dari muhasabah inilah akan melahirkan rasa syukur atas potensi diri yang dimilikinya. Nah, mungkin sekian pemaparan mengenai materi pengembangan potensi diri dalam Al-Quran yang bisa saya jelaskan. Mohon maaf apabila kekurangan dan ketidakjelasan dalam presentasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.